Ya pemirsa, 3 orang tewas akibat cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Sementara itu puluhan kecamatan dan ribuan rumah warga terdampak banjir dan longsor. Beginilah kondisi desa Cidikit, Kecamatan Bayah, Lebak, Banten usai diterjang longsor. Cuaca ekstrem berupa hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Lebak sejak 3 Desember 2024 lalu hingga saat ini telah menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Tiga korban tewas tersebut adalah Diva Ajahro, 14 tahun tewas tertimpa longsor di Kecamatan Cipanas. Dimas, 13 tahun tenggelam saat banjir di Kecamatan Banjarsari, dan Rosi, 64 tahun tewas tertimpa pohon saat hendak pulang dari kebun miliknya di Kecamatan Cibeber. Korban meninggal akibat bencana pada periode ini ada 3 orang. Yang pertama yang tertimpa longsor di Kecamatan Cipanas, kemudian yang kedua adalah yang hanyut di Kecamatan Banjarsari, yang terakhir yang kita dapat update data adalah yang tertimpa pohon di Kecamatan Cibeber. Jadi totalnya ada 3 orang yang meninggal dunia. BPBD Lebak mencatat ada 22 kecamatan di Kabupaten Lebak yang terdampak banjir dan longsor. Sementara 1.694 rumah tergenang banjir, serta infrastruktur yang terdampak sejumlah 29 titik. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Terjebak banjir, seorang ibu hamil viral di media sosial saat diselamatkan petugas gabungan dengan perahu karet. Saat proses melahirkan, ibu hamil ini harus menyusuri sungai selama 2 jam untuk ke puskesmas. Arsiah, seorang ibu hamil di Pandeglang, Banten, menjadi viral di media sosial. Pasalnya, saat terjebak banjir di rumahnya, Arsiah diselamatkan oleh petugas gabungan dan naik perahu karet ke tempat yang lebih aman. Ketika masa persalinan sudah dekat, Arsiah pun tak menyangka harus menempuh 2 jam menyusuri sungai untuk tiba di puskesmas. Alhamdulillah, bersyukur, bahagia. Perasaan ibu seperti apa sih ketika ibu dibawa dievakuasi oleh tim gabungan, Bu? Wah, sangat luar biasa. Pokoknya memang penuh perjuangan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada tim gabungan yang membantu persalinan saya. Pada pukul 18.20 dan dilakukan operasi sesar pada pukul 21.30. Ada kendala, Bu, selama proses persalinan, Bu? Sejauh ini tidak ada kendala apa-apa, jadi semuanya berjalan lancar. Ini termasuk proses yang cepat, kita sesuai dengan prosedur seksil cesarea yang ada, jadi semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Arsiah melahirkan anak ketiganya berjenis kelamin laki-laki dengan operasi sesar. Ibu berusia 34 tahun ini lega dapat menjalani proses persalinan dengan lancar karena sebelumnya sang anak mengalami sungsang saat di dalam kandungan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Mobil yang sempat terseret banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat beberapa waktu lalu ditemukan. Bangkai mobil ditemukan 500 meter tersangkut di tengah sungai. Satu unit mobil minibus yang sempat terbawa derasnya banjir bandang di Kampung Parungsea, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi akhirnya ditemukan. Mobil minibus tersebut pertama kali ditemukan terbalik di tengah Sungai Cikaso. Saat proses evakuasi, petugas mengalami kesulitan akibat arus sungai yang deras. Bangkai mobil tersebut selanjutnya dievakuasi dari tengah sungai dengan menggunakan rantai dan takel agar bisa ditarik ke daratan. Sejam kemudian, mobil tersebut berhasil ditarik ke pinggir sungai dalam kondisi ringsek.
proses evakuasi tadi, posisi mobil tersangkut di batu besar, ada arus yang cukup deras, itu salah satu kesulitan kita. Makanya kita membuat bodi untuk biar tidak terbawa arus. Sementara itu, menurut pemilik mobil saat kejadian, ia bersama keluarganya sedang istirahat sambil menunggu genangan air yang merendam jalan Parungsea surut. Namun bukannya surut, ketinggian air semakin tinggi hingga menyeret mobil miliknya sejauh 500 meter. Arus. Berarti waktu itu kondisi di depan juga udah tergenang ya Bu? Makanya ya udah, saya nggak bisa jalan, ke depan tidak bisa jalan, ke belakang tidak bisa jalan, pasrah aja. Sebelumnya viral di media sosial, sejumlah mobil terbawa arus banjir bandang Rabu lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim mengakibatkan pohon ukuran besar tumbang dan menutup akses jalan nasional di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Pangandaran menuju Banjar maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan. Jalur plak macet total. Sebuah pohon besar tumbang menutup akses jalan nasional Banjar Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Tumbangnya pohon menyebabkan tiang listrik roboh dan menimpa sebuah minibus. Pohon juga nyaris menghancurkan rumah warga. Tepat di Dusun Emplak, Blok Saung Bulet, Desa Emplak, Kecamatan Kalipucang, hujan dan angin kencang menyebabkan sebuah pohon besar tumbang menutup badan jalan dan nyaris menimpa rumah warga. Tiang listrik pun ikut roboh dan menimpa sebuah minibus. Petugas dan warga langsung berupaya mengevakuasi batang pohon. Sementara pengguna jalan terjebak kemacetan berjam-jam karena proses evakuasi. Ini berarti tadi dari Pangandaran ya? Iya. Berapa lama Kang sampai di sini tadi? Tadi saya mulai antri sekitar hampir setengah jam tadi dari sana sampai sini. Sebelumnya tahu ada apa ini macet? Oh, kurang tahu, nggak tahu ya. Dari mana mau ke mana ini? Mau ke Garut. Situasi kondisi bahwa pohon yang tumbang itu kondisinya masih bagus, kuat sebetulnya, tapi tumbang dari akar yang kemungkinan besar bahwa kondisi tanah kita sudah tidak kuat lagi. 1 jam kemudian, proses evakuasi pohon selesai. Arus lalu lintas pun kembali lancar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim juga menyebabkan pergerakan tanah di sejumlah titik di wilayah Saraganten, Kalibunder, tepatnya di Kampung Cisagu, Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten, Sukabumi, Jawa Barat. Jalan penghubung antar kecamatan ini ambles sedalam 4 meter sepanjang 500 meter. Bahkan kondisi jalan juga retak dengan lebar 2 meter. Akibat kejadian itu, arus akses jalan menuju Kalibunder, Jampang Kulon, dan sekitarnya tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Meski demikian, banyak pengendara yang tetap nekat melintas di jalan ini, lantaran jalan tersebut merupakannya akses satu-satunya warga untuk beraktivitas. Selain tanah ambles, di jalan ini tertimbun tanah longsor hampir menutupi badan jalan. Usai dilanda banjir dan longsor, puluhan rumah warga di Cianjur, Jawa Barat rusak parah. Akibatnya puluhan kepala keluarga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kondisi sejumlah rumah warga saat ini roboh bahkan nyaris rata dengan tanah. Dari data pihak desa setempat, 74 rumah warga terdampak. 29 rumah diantaranya rusak berat, 25 rumah rusak sedang, dan 20 rumah rusak ringan. Saat ini warga terdampak sudah mengungsi ke rumah sanak saudara dan kerabat, sementara yang lain mengungsi di salah satu ruko milik SPBU setempat. Diketahui sebelumnya sebanyak 18 kepala keluarga yang mengungsi berjumlah 22 orang. Di wilayah Kecamatan Tanggung di Kabupaten Cianjur, akses jalan utama amblas 20 meter sejak Rabu lalu. Hingga kini petugas bersama warga masih membersihkan material longsor dengan menggunakan alat berat. Warga bergotong royong menjaga lokasi yang bisa dilalui oleh sepeda motor. Warga berharap agar pemerintah bisa cepat melakukan penanganan terkait longsor agar warga bisa kembali melakukan aktivitas.
Ratusan rumah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah masih terendam banjir akibat luapan Sungai Ciberem. Banjir yang terjadi sejak Kamis lalu di 3 desa di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap merendam 700 rumah warga. Banjir akibat Sungai Ciberem meluap setelah diguyur hujan deras selama beberapa jam. Sebagian warga mengungsi di markas Koramil Sidareja, sedangkan warga lainnya bertahan di dalam rumah. Masih tingginya curah hujan membuat warga khawatir banjir semakin bertambah tinggi. Kalau hujan dari sana ya pasti ada susulan. Berarti ada khawatir juga ya? Iya, masih khawatir. Khawatirnya apa, Pak? Khawatirnya kalau ada hujan di sana sudah otomatis turun air sih dari gunung. Meluap lagi? Meluap lagi. Kalau hujan berarti was-was juga? Tambah iya. Kalau hujan tambah. Mak, kalau hujan mulai turun gitu pikirannya gimana, Pak? Ya pikir-pikir lah. Kalau sungai Perumpung itu kalau meluap di Jalan Raja pasti sini banjir. Akibat hujan deras di kota Sidoarjo menyebabkan 5 desa di Kecamatan Tarik Sidoarjo, Jawa Timur terendam banjir. Banjir juga merendam ratusan rumah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 5 desa di wilayah Tarik Sidoarjo yang terdampak banjir tersebut adalah Desa Banjarwungu, Gempol Klutuk, Kemuning, Mergosari, dan Desa Kalimati. Sejumlah warga memilih bertahan di rumah meski kondisi sulit, sementara warga lainnya mengungsi ke rumah kerabat. Genangan air juga menutup jalan penghubung antar desa dan sejumlah lahan pertanian warga. Saat ini ada 5 desa yang masih ada genangan, dan itu pun tidak secara keseluruhan di desa itu, hanya daerah yang di sekitaran Apur, karena luapan air yang ada di Apur sehingga sampai pada permukiman warga. Ratusan rumah warga di Desa Kedung Betik, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Menurut warga, banjir ini sudah terjadi sejak Jumat kemarin, namun hingga kini masih belum surut. Warga menyayangkan karena sudah 2 hari banjir belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Warga berharap pemerintah dapat segera mengatasi banjir di wilayah mereka. Beralih ke kasus lain, pemirsa, sebanyak 884 penyintas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di pos lapangan pengungsian Desa Lewoingu, Kabupaten Flores Timur dipulangkan ke kampung asal. Warga mengaku masih takut untuk pulang, terlebih status Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus awas. .321 kepala keluarga yang menghuni posko lapangan Lewoingu dipulangkan ke kampung asal seperti Desa Hewa, Pantai Oa, dan Waiwula. Sementara pengungsi dari Desa Nobo, Nawokote, dan Boru belum dapat dipulangkan karena wilayah mereka masih termasuk dalam kawasan rawan bencana dengan radius 7 km dari puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Warga Waiwula menyatakan masih takut untuk pulang, namun bila terjadi erupsi kembali, mereka akan mengungsi, terlebih status gunung masih pada level 4 atau awas. Takut juga, tapi nanti dikasih pulang lagi ke tim. Bapak mereka takut ya? Iya. Kalau pulang. Bapak punya rumah bagaimana? Rusak atau gimana? Sampai sekarang kami belum lagi kunjung, satu bulan ini. Belum pernah lihat ya? Iya, belum. Tepat pada pukul 12.00 WITA, rombongan diberangkatkan menggunakan 25 kendaraan bus, truk, dan pickup milik TNI, Kejaksaan, dan pemerintah Kabupaten Flores Timur. Meski sudah 884 jiwa dipulangkan, namun kini masih terdapat ribuan jiwa yang bertahan di tenda pengungsian. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 8 kereta api tambahan akan dioperasikan selama libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. 8 kereta api tambahan ini diantaranya 6 kereta api jarak jauh dan 2 kereta api lokal komersil.
8 kereta api tambahan ini akan dioperasikan PT KAI Daop 8 Surabaya dari 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Selama masa angkutan libur Nataru ini, PT KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 52 kereta api jarak jauh. KAI Daop 8 Surabaya akan mengoperasikan sebanyak 8 KA tambahan, terdiri dari 6 kereta api tambahan jarak jauh dan juga kereta api lokal komersial tambahan. Kereta api tambahan tersebut akan beroperasi mulai tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pemirsa, sejumlah barang rampasan negara dari berbagai kasus korupsi dilelang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Salah satunya adalah mobil mewah dalam perkara kasus mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif. Dan berikut laporan Dilami dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, di depan Gedung KPK Republik Indonesia sudah terparkir mobil mewah Toyota Lexus, yakni mobil hasil sitaan dari perkara kasus korupsi dan juga suap mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif, di mana pihak dari KPK Republik Indonesia melakukan pelelangan dengan harga 1 miliar rupiah. Kalau kita melihat untuk harga di pasaran, mobil Toyota Lexus ini di angka 2 miliar. Sementara itu, tidak hanya mobil Toyota Lexus saja yang dilelang, ini juga ada mobil Mercedes-Benz, kemudian ada motor Harley Davidson dari sejumlah perkara kasus korupsi di KPK Republik Indonesia. Pelelangan ini memang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Nantinya lelang ini akan diberlangsungkan pada 10 Desember 2024. Tidak hanya mobil mewah dan juga motor, KPK juga nantinya akan melelang tas, kemudian juga perhiasan dan barang yang tidak bergerak seperti tanah dan juga bangunan. Kalau Anda pemirsa tertarik untuk mengikuti lelang, Anda bisa datang mengunjungi situs lelang.go.id. Nantinya lelang akan dibuka pada 10 Desember 2024. Dari Jakarta, Dilami Aulia Dederu di iNews melaporkan.